nanya. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roliatul Adawiyah, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Bagi yang belum kenal, hai, salam kenal. Jadi di sini saya mau mereview mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI pada Kamis 28 Maret 2024 kemarin. Di sini saya mau mereview materi dari kelompok 4 yang kemarin baru saja presentasi dengan judul mendesain halaman koran serta pentingnya pemilihan judul, teras atau lead, dan diksi pada berita. Yang pertama, kita membahas rubrik dan subrubrik dalam halaman koran. Nah, rubrik itu merupakan bagian dari kepala karangan atau ruang tetap, baik yang terdapat di dalam surat kabar maupun majalah. Nah, sedangkan subrubrik itu adalah bagian-bagian yang lebih spesifik dalam suatu rubrik. Adapun contoh nama rubrik, misalnya Kota Bandung, Jawa Barat, ekonomi, bisnis, politik, sastra dan budaya, opini, internasional, olahraga, apa dan siapa. Lalu bagaimana sih menentukan rubrik dan subrubrik itu? Nah, cara menentukannya yang pertama, identifikasi topik utama. Yang kedua, membagi topik utama. Yang ketiga, memperhatikan minat pembaca. Dan yang keempat itu sesuaikan dengan isi harian. Yang kelima, mempertimbangkan keterkaitan isi. Dan yang terakhir itu fleksibel. Lalu apa aja sih karakteristik judul berita itu? Nah, yang pertama karakteristiknya itu yaitu mencerminkan isi. Yang kedua, kalimat pendek dan atraktif. Yang ketiga, penggunaan nama. Yang keempat, judul pertanyaan. Yang kelima, judul kutipan. Dan yang terakhir, membebaskan kata. Adapun fungsi dan jenis-jenis judul berita. Fungsi judul berita itu ada 4. Yang pertama, untuk menarik minat pembaca. Yang kedua, merangkum isi berita. Yang ketiga, melukiskan sesuai suasana berita. Dan yang terakhir itu menyelarasikan perwajahan surat kabar. Nah, sedangkan untuk jenis-jenis berita itu terdapat 8 bagian. Yang pertama, exaggeration. Yang kedua, teaching. Yang ketiga, inflammatory. Yang keempat, formatting. Yang kelima, bait and switch. Yang keenam, wrong atau salah. Yang ketujuh, ambisius atau ambigu. Dan yang terakhir itu ada grafik. Judul berita itu juga memiliki syarat. Nah, untuk menulis judul berita yang baik harus memenuhi 7 syarat. Yang pertama, provokatif. Yang kedua, singkat dan padat. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, fungsional. Yang kelima, formal. Yang keenam, representatif. Yang ketujuh, merujuk pada bahasa baku. Dan yang terakhir adalah spesifik. Nah, kita bahas mengenai teras berita atau lead. Apa sih yang dimaksud teras berita itu? Nah, teras berita itu merupakan paragraf pertama dalam struktur penyajian berita di media massa. Nah, teras berita ini biasanya memuat berita penting dari berita dan memuat unsur 5W1H. Teras berita memiliki 4 fungsi. Yang pertama, atraktif fungsi. Yang kedua, introduktif teras berita. Yang ketiga, korelatif kalimat dan paragraf pertama yang kita tulis dalam teras berita. Dan yang terakhir itu ada kredibilitas fungsi. Jenis-jenis teras berita atau lead berita. Yang pertama itu who lead, what lead, when lead, where lead, why lead, how lead, contrast lead, quotation lead, question lead, narrative lead, exclamation lead, dan yang terakhir itu ada descriptive lead. Lalu bagaimana sih pedoman penulisan teras atau lead berita itu?
Nah, pedoman yang pertama itu teras berita yang menempati alenia. Terus juga teras berita dengan mengingat sifat bahasa Indonesia. Yang ketiga, teras berita itu harus ditulis dengan baik. Yang keempat, hal-hal yang tidak begitu mendesak. Yang kelima, teras berita itu sesuai dengan naluri manusia. Yang keenam, teras berita juga dapat memulai dengan unsur siapa. Dan teras berita juga jarang mempergunakan unsur bila mana. Dan urutan unsur dalam teras berita sebaiknya unsur tempat. Dan unsur bagaimana atau how, dan unsur mengapa, why. Dan yang terakhir itu, teras berita dapat dimulai dengan kutipan pernyataan. Selanjutnya kita membahas tentang diksi berita. Apa sih yang dimaksud dengan diksi berita itu? Nah, diksi atau pilihan kata merupakan ketetapan seseorang dalam memilih dan menggunakan kata sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada dua persyaratan utama dalam diksi. Yang pertama itu ketetapan pemilihan kata, yang dimana ketetapan ini harus memahami kata sebagai simbol, struktur leksikal, memahami adanya kata asing, dan memahami pentingnya kelangsungan pemilihan kata. Yang kedua itu kesesuaian pemilihan kata, yang dimana harus menyadari eksistensi dari bahasa baku dan bahasa non-baku. Terus juga harus menyadari konteks sosial bahasa. Dan yang terakhir yaitu menyadari eksistensi dalam kata kajian dan kata populer, pemilihan kata dengan keterampilan penulis. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pembahasan pada Learning Journal pertemuan ke-6 ini. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan bagi pendengar, bagi penonton video ini, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di Learning Journal selanjutnya. Wassalamualaikum.